Selamat pagi saudara, kami menjumpai Anda kembali dalam program Sapa Sulsel bersama saya Gufran Lamataha. Sebelum kami memulai, mewakili seluruh tim Sapa Sulsel dan Kompas TV Makassar mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak, termasuk Anda pemirsa setia Sapa Sulsel, sehingga program acara ini telah dinobatkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Sulawesi Selatan sebagai pemenang kategori program talk show televisi terbaik di ajang KPID Award 2023. Sebuah kategori yang juga telah kami menangkan pada tahun 2021 lalu. Dukung kami agar dapat terus memberikan yang terbaik bagi Anda pemirsa Kompas TV Makassar. Baik, langsung saja kita mulai Sapa Sulsel kali ini saudara. Nasi tumpeng menjadi salah satu menu makanan yang biasanya wajib disajikan dalam sebuah acara tertentu. Hal ini disambut sebagai peluang bagi para pelaku usaha kuliner dengan menjadikan nasi tumpeng sebagai produk jualan. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang perempuan di Kota Makassar yang telah lama bergelut di usaha nasi tumpeng. Lantas seperti apa perjuangannya menjalankan usaha tersebut? Kita bahas langsung bersama dengan Ibu Rahayu. Halo, selamat pagi Ibu Rahayu. Pagi Mas Gufran. Apa kabarnya Bu? Baik. Nah, Ibu Rahayu ini juga selaku owner dan juga pemilik usaha kuliner Tumpeng Mini atau Tumi di Kota Makassar ya Bu. Iya. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut usaha kuliner yang dijalankan oleh Ibu Rahayu juga datang ke Kompas TV Makassar membawa dengan olahan menu makanan yang ada di depan Anda semua. Mungkin Ibu boleh kita mulai obrolan pagi hari ini dengan Ibu jelaskan apa yang Ibu bawa, terus kemudian menu-menu apa saja yang Ibu bawa di sini. Silakan Bu. Boleh. Pertama-tama ini adalah produk yang ada di Tumi Makassar. Awalnya kami mulai dengan produk tumpeng mini ini. Awalnya kita dulu di tahun 2017 di bulan September itu kita buka Tumi Makassar itu karena tidak banyak olahan tumpeng yang bisa dibawa-bawa dan bisa untuk kayak acara-acara seremonial yang lebih santai. Biasanya kan harus tumpeng besar. Terus kenapa kita berpikirnya, loh kok enggak kita buat ya dalam versi kecilnya yang lebih imut berarti gitu. Yang lebih imut berarti ya, itu yang depan. Ya seperti ini. Boleh ditunjuk aja, boleh. dari jauh gitu. ya. Ya itu seperti ini, iya. tumpeng mini ini. Ini awalnya produk kami, tapi lambat laun ternyata bukan hanya tumpeng mini yang diminta oleh pasar. Ternyata lebih banyak orang memesan kantor, bank-bank gitu, ataupun kayak acara-acara untuk gitu ya. untuk acara keluarga juga maunya yang besar, makanya kita juga adakan yang besar. Terus selain itu banyak nanya juga, loh paket buat anaknya apa Bu, gitu kan. Makanya kita buatnya dalam bentuk paket bento, anak, ya. gitu. Paket bento ini untuk anak yang Paket lucu, bento. iya. Seperti ini. Ada beberapa cetakan nasi sih yang biasa diminta. Ada ini kan bentuk dolphin, ada yang bentuk ikan koi, ada yang bentuk kelinci, mobil, tergantung request dari pemesan. Ada tumpeng mini, terus juga ada paket bento. Kalau yang ini apa Bu dalam tempat ini? Oh, yang ini itu adalah paket besek. Paket besek. Iya. Karena banyak permintaan gini yang lebih unik dan lebih kembali ke alam, back to nature gitu kan. Terus mikir-mikir apa gitu ya packing yang sesuai. Oh, ternyata ada besekan gini, ya udah kita masukin dalam daftar menu kita. Ini juga jadi favorit Mas buat acara-acara, buat acara-acara ultah perusahaan dan bank-bank gitu. Bestseller banget. Karena kan dia cantik, estetik juga kan. Tergantung itu menunya juga bisa request mau apapun boleh. Kalau yang ini menunya apa aja nih Bu, boleh dijelaskan? Kalau yang ini menunya adalah nasi uduk, sambal goreng krecek, ayam goreng lalapan. Diangkat aja boleh? Oh boleh. Diangkat aja dikit. Boleh. Ditunjukkan ke pemirsa semua sambil ditunjuk. Ini. Ya. Yang ini nasinya nasi uduk dengan taburan apa namanya ini tadi abon. Iya, sambal goreng krecek. Terus goreng-goreng daging,
ayam lalapan, paru Ini rica, lagi. Oke. terus telur sama sayurnya urap. Jadi buat request menu sih kita oke-oke aja, tergantung pemesan maunya apa gitu. Oke. Boleh. Nah, ini nih yang menarik perhatian. Ini boleh dijelaskan paket apa namanya dan terdiri dari apa saja nih Bu Rahai, silakan. Oh iya, ini adalah tumpeng paket silver. Kalau di Oh, kita oke. paketnya paket silver untuk makan ber-15 sampai 17 orang. Ini kisaran harganya dari 650.000 yang ini. Terus isiannya itu nasi kuning, ada telur, ada perkedel kentang, sayur urap, mie goreng, terus perkedel jagung, terus sambal goreng kentang krecek, ayamnya juga ayam kecap, sate, dan goreng-goreng daging. Kalau menu sih biasanya kita tidak mengikat. Kita memang udah bikinin daftar menu, cuman biasanya ada orang juga yang mau request menu apapun, kita bisa kok. Oke, mungkin boleh dijelaskan Bu kisaran harga dari paling rendah sampai ke paling tinggi dan juga menunya apa aja harganya? Iya, kalau buat harga dari tumpeng mini ini range harganya 36.000. 36.000. Iya, 36.000 sudah dapat tumpeng Satu paket ya satu seperti paket itu. Oke, ini oke. dan cantik ini juga. Oke. Kalau yang Terus kalau paket bento ini bento? dia harganya 25.000. Biasanya kita kasih paketan susu. Jadi bisa milih susu bantal atau susu yang kotakan itu bisa. Oke, jadi dengan minumannya karena paket untuk anak-anak Iya, ya. paket untuk Betul, anak-anak dengan oke, oke. minumannya. Kalau Terus yang kalau basic, paket basic ini range harganya dia dari 37.000 sampai 40.000. 37 Iya, sampai tapi tergantung request menunya juga tergantung ya request berarti. menu. Tapi biasanya kan mau ada tambahan lain, paketnya kayak tambah paper bag ataupun oke. minuman apa, jadi otomatis bertambah. Bertambah lagi Iya. harganya. Tadi juga ini sudah dijelaskan Iya, range paket. harganya. Iya, ini 650.000. Tapi sebenarnya ada di bawahnya harga. Kita oke. harganya mulai dari tumpeng deluxe 375.000 buat berdelapan sampai 10 orang. 8 sampai 10 orang. Iya. Ini tadi 15 sampai 17 iya. orang. Baik. Berarti ini paketnya lengkap mulai dari anak-anak, perorangan, Iya. terus kemudian juga yang pakai basic juga back to nature. Back to nature. Terus kemudian juga ada paket lengkap seperti komplit yang ini silver ya? Iya, Silver. tumpeng silver. Tumpeng silver, baik Bu. Nah sekarang kita masuk di usaha yang dijalankan oleh Ibu Rahai. Bu, boleh dijelaskan tidak Bu, sejak kapan Ibu memulai usaha ini dan bagaimana ceritanya Bu? Oh iya, oke. Awal mulanya sih buat tumpeng mini itu karena tuntutan ekonomi sebenarnya. Oke. Lucunya di situ. Tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi. Oke. Awalnya itu saya itu adalah generasi kedua dari orang tua saya. Orang tua saya itu bergerak di bidang kuliner juga. Tetapi beliau itu buka warung makan tapi di rumah kan Mas. Cuma kan sekarang era-era sekarang itu di generasi Z anak-anak muda benar-benar. sekarang kan dengan warung-warung yang seperti itu kan kalah. Kita pusing awalnya, aduh kenapa ini warung makin sepi, terus kebutuhan juga makin meningkat gimana betul, gitu iya. caranya. Terus lihat-lihat di sosial media kan, ya biasa emak-emak buka-buka searching. Terus ada adik ipar bilang, Mbak bagus nih Mbak kalau kita bikin gini, bisa enggak gitu, saya bilang gitu. Mbak bikin aja, nanti saya pegang Instagramnya gitu kan. Terus oh iya boleh, jadi saya yang masak. Semua saya yang masak, semua saya yang hias, terus semua saya yang kelola, dibantu dengan suami dan anak serta orang tua. Terus di tahun 2017 itu kita launching. Tapi enggak seenak sekarang ya Mas ya, namanya juga kita membangun. Pesanan satu tumpeng mini gini, kita awalnya itu pesanan ke goa sampai saya antar sendiri naik motor sama suami. Demi apa? Demi dapat foto yang cantik. Betul. Karena Instagram itu kan harus fotonya cantik. Iya, betul. Jadinya demi foto yang cantik dan kita memperkenalkan sendiri produk kita. Ini loh tumpeng mini. Ternyata tumpeng mini itu enggak cuma yang besar seperti ini kan. Ternyata ada paket yang iya, mini ada dan yang juga mini. bisa dipesan di online termasuk di Instagram. Iya.
makanya Instagram tadi ya, yang paket mini. Iya, terus Tumpeng Mini Makassar. Iya. Baik, saudara jangan kemana-mana karena selanjutnya kita akan bahas menu-menu lainnya yang ada di usaha kuliner Ibu Rahayu Tumpeng Mini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man, keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Ya saudara, masih bersama kami di Sapa Sulsel dan juga masih bersama dengan Ibu Rahayu dengan paket menu makanan Tumpeng Mini Makassarnya. Bu, sebelum kita lanjut lagi nih, saya ingin icip-icip nih makanan dan juga menu yang dibawa oleh Ibu Rahayu. Boleh saya coba mungkin Tumpeng Mininya sebagai menu pertama Ibu? Oke. boleh silakan. Oke, saya coba ya Bu. Ini dibuka ya berarti? Boleh dibuka dulu. Oke, kita coba. Pemirsa, di sini ada telur, terus juga perkedel, sate ayam, Ya, sate ayam dan juga ada paru, ada tempe, ada mie, komplit ya Bu. Komplit, Mas. Apa namanya, biar tumpeng mini tapi tidak kalah dengan tumpeng yang besar menunya. Oke, Iya, kita kan coba. kita bikinnya dalam porsi mini. Oke, betul, Tetap kita coba. harus komplit. Kita coba Ya. dulu nasinya. Boleh. Oke, bismillah, bismillah. Santannya langsung terasa ya. Ya kan? Ini pakai santan berarti. Iyalah, pakai santan. Oke. Tapi itulah yang membedakan Mas dari produk-produk lain. Nasinya banyak yang ngomong enak dan enak. Pulen juga nasinya, terus Iya. tidak keras juga walaupun sudah berada di Suhu tempat terbuka, ruang, suhu ruang seperti itu. Karena kita pakainya berasnya yang pulen pastinya Yang dan yang pulen juga, bagus. premium juga, Iya, kualitas yang oke. bagus. Saya masih penasaran dengan rasa nasinya, enak. Santannya sangat terasa walaupun kalau dilihat seperti biasa kayak nasi-nasi pada umumnya, tapi Kuning ya pada umumnya gitu ya. iya, tumpeng-tumpeng. kayak tidak pulen dan lain sebagainya. Tapi Oh, pada iya. saat dirasa nasinya enak, Enak. pulen. Alhamdulillah. Kita coba satunya. Ada sambalnya juga dan sambalnya ada tempat Ya, terpisah ya, biar supaya nggak tumpah ya. enggak tumpah dan Betul, enggak betul, bececeran betul, kan, betul, Mas. Betul. Jadi harus semua difikirkan. Betul. Apalagi pengantarannya misalnya kalau jauh, berarti aman berarti ya. Aman banget, Mas, aman banget. Kita coba sebelum dikasih sambal. Bismillah. Dagingnya empuk. Terus juga bumbu kacangnya makin nambah gurih. Satenya tidak kenyal ya. Tidak kenyal Bu. Jadi pada saat dikunyah, digigit,
dagingnya langsung putus. Oh, iya. Enak. Sekarang kita coba dengan sambalnya. Ya, bagi pecinta pedas mungkin pakai sambal lebih enak. Saya salah satu orang yang suka pedas. Oh, gitu. Jadi kalau sate, bumbu kacang, terus kemudian pakai sambal, makin enak. Wah, terima kasih Bu sudah bawa ke Kompas TV dan juga saya sudah mengicip-ngicipnya nasi tumpeng mini Makassar dari Ibu Rahayu. Boleh ditaruh kembali Bu? Boleh. Baik. Baik. Bu Rahayu ini kan rasanya bervariasi seperti yang tadi Ibu bilang di sebelum break tadi, bahwa yang kelola ini adalah keluarga termasuk Ibu dan suami. Ini untuk rasanya dan juga observasi rasanya. Itu kira-kira Ibu terjun langsung untuk memberikan menu yang ada atau seperti apa? Iya, kalau buat resep, saya terjun langsung. Oke. Awalnya pasti pakai eksperimen. Awalnya dengan 1 liter beras, terus kok kalau 1 liter buatnya terlalu lembek, terus makin lama kan kita juga punya apa ya, kayak kok kalau 1 liter bikinnya kok malah nggak enak ya. Coba kita ke 3 liter, ke 4 liter, akhirnya 1 kali masak itu kita temukan resep 10 liter. Jadi 1 kali masak itu dengan 10 liter dengan santan 7 santan. Kita temukan resepnya dengan ada tambahan garam, ada tambahan daun pandan, daun serai, daun salam, jahe, lengkuas, itu dengan tambahan gula sedikit. Itu yang bikin gurih. Oke. Nah, Bu, dari menu paling kecil dan juga menu paling besar, kalau dalam sehari itu biasanya laku berapa menu dan berapa pieces? Oh gitu ya. Kalau sekarang, alhamdulillah orang sudah banyak tahu produk kami dengan brand kami. Makanya, tapi kalau dibilang tumpeng mini ini kan biasanya tidak semua acara pakainya tumpeng mini. Kadang kalau perusahaan, kantor-kantor gitu, dia sukanya yang besar. Jadi yang sampai 17 orang ini ya. Iya, ada lebih besar lagi Mas. Biasanya malah mereka yang pilihnya 30 sampai 50 orangan gitu. Makanya kalau dalam sehari itu biasanya kita bisa produksi yang seperti ini, kadang bisa 4, kadang bisa 5. Terus yang seperti ini sih tergantung pesanan. Kadang 50, 60 gitu, tapi nggak hari-hari juga sih Mas. Tapi ya kalau momen-momen tertentu juga, kayak ini kan momennya Maulid. Jadi kan orang pasti carinya ketan. Jadi kita bikinnya Kak Dominya. Jadi bukan juga, dan juga sesuai momen Mas. Sesuai momentum juga hari-hari besar ya. Iya. Kita mah bikinnya sesuai momen. Supaya orang juga tahu, oh ternyata di tumpeng mini bukan hanya nasi ya yang bisa dibuat. Jadi orang itu kadang, bisa nggak Mbak buat Kak Dominya? Bisa nggak Mbak paket satenya aja? Bisa. Jadi kita pisah lagi. Jadi ada paketan sate gini, lontong, dengan acar, dengan sambal kacang. Jadi namanya paket sate lontong tumpeng gitu. Oke. Untuk yang menu silver ini kan tentunya satu ini pun sudah bisa dipesan langsung diantar. Nah, kalau untuk menu mini seperti tumpeng mini ataupun bento seperti itu, ada minimal pesanan nggak untuk bisa diantar? Biasanya iya. Biasanya kita minimalnya 6 Mas. Pemesannya itu kita 6 packs, kalau bento gini 10 packs. 10 packs. Iya, karena kan riwah Mas kalau cuma satu gitu kita layani, ya Allah. Ongkir lagi. Bukan masalah ongkir, masaknya gitu, ya Allah harus satu gitu. Betul. Tapi biasa orang ngerti kok Mas. Sekarang itu banyak yang ibu-ibu lebih ngerti dan lebih nggak mau repot kan. Jadi bilangnya biasa pesanannya lebih dari minimal aja. Besok kadang lebih untuk banyak ya. Lebih banyak biasanya itu juga, apalagi sekarang kan ibu-ibu kan nggak mau disusahin dengan di dapur. Oke. Nah, untuk pemesanan ini bukan orang-orang kan harus mesan duluan nih sebelum hari H. Itu kira-kira minimal berapa hari harus mengkonfirmasi untuk pesanan yang dipesankan, Bu? Oh iya, buat pemesanan sih kita sebenarnya awal-awal itu 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Tapi kok lambat laun ya, setelah berjalannya waktu itu,
Orang itu maunya dadakan, Mas. Jadi awalnya juga kita terima sehari sebelum, malah 2 jam sebelum acara itu orang juga ada yang minta Ada yang loh, Mas. pesanan juga? Makanya pinter-pinternya lagi penjual kan kayak saya. Loh gimana ya supaya ndak nolak rezeki gitu. Betul. Dengan cara, oh berarti saya harus nyediain barang. Jadi tiap pagi itu aku nyediain barang, satu res masakan itu 10 liter. Jadi laku nggak laku, alhamdulillah dalam 1 hari sampai kita tutup close order itu di jam 7 ke outlet ya malam. Mas. Iya. Okay. Tapi kalau lewat IG dan WA itu kan kita sampai batas jam 9. Pemesanan di atas jam 9 kita kenakan cas. Karena kan anak-anak sudah pada pulang. Iya, betul. Kasihan kan kalau dia kerja lagi. Sampai malam Iya. kerjanya betul. Makanya dadakan sekarang kita terima kok. Tapi Minimal itu 3 jam aja kita terima. Tapi itu apakah ada biaya tambahan juga karena mesannya dadakan atau seperti apa? Enggak juga sih, Mas. Oke, berarti Kita sih biayanya baik, tetap Mas. Oh Iya. baik, baik sekali ya Bu. Bisa baik sih, Mas. 3 jam Nggak- sebelumnya iya. masih bisa terima. Iya Oke. sih. Jadi biayanya tetap normal. Iya, seperti asal nggak itu ya? malam. Kalau malam itu kan kasihan yang udah berhenti kerja. Maksudnya sudah waktunya kerja habis, harus kerja lagi kan. Kita tambahin di situ aja. Cuma itu aja, Mas. Oke, ini kan awalnya bergerak dari rumah Ibu tadi seperti yang Iya. Ibu Rahayu tadi ceritakan. Sekarang sudah punya outlet sendiri, sudah punya toko sendiri khusus Tumpeng Mini Makassar atau masih tetap di rumah, Bu? Awalnya itu sebenarnya gini. Itu rumah saya itu kan warung. Awalnya kan ibu yang jualan warung. Terus warung sepi, jadi kita jadikan tempat untuk produksi oke. tumpeng. Terus kita juga buat sekarang ya alhamdulillah udah dipugar, udah direnov. Lebih bagus lah Lebih dari ceria yang lagi awal-awal, warnanya. ya. Oke. Itu lokasinya di mana, Bu? Di Jalan Pongtiku nomor 10 dekat penyeberangan Urip Sumoharjo. Oke. Jalan Pontiku nomor 10 dekat dengan Penyeberangan- JPO jembatan, ya, ya, jembatan jembatan penyeberangan penyeberangan orang di orang. Urip Sumoharjo. Jadi teman-teman kalau penasaran dengan menu dari Tumpeng Mini Makassar, langsung saja ke alamat Jalan Pontiku nomor 10 tadi. Baik, saudara, kita akan kembali lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man, keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh, dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi, Ini tanggung jawab moral. Bapak malu nggak sih? Adakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal olah-olah menjadi korban? kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Ya saudara, kita masuk di segmen 3 Sapa Sulsel, masih bersama dengan Ibu Rahayu dengan menu makanan dari Tumpeng Mini Makassarnya, Bu. Kalau kita berbicara soal bisnis kuliner ini kan ada naik turunnya nih, Bu. Ya kan, nah Ibu boleh ceritakan tidak, Bu, apa yang membuat Ibu bertahan sampai sekarang dan tips dan trik untuk bisa menjalankan bisnis kuliner ini, Bu. Silakan, Bu. Boleh. Semua usaha itu tidak mudah. Tuh. Iya. Awal mulanya itu saya adalah penerus generasi kedua dari usaha orang tua saya. Yang saya harus bertahan
usaha apa lagi sih ini yang bisa buat intinya mendapat pendapatan setiap hari. Kiatnya untuk Usaha berbisnis kuliner itu adalah keteguhan, kegigihan, jangan pantang menyerah. Karena orang jualan makanan itu, Masya Allah, sangat-sangat betul-betul penuh tantangan. Iya, betul. Karena kita sudah capek, udah belanja, ibaratnya udah dimodalin uang, terus udah dimasak pakai tenaga, tiba-tiba kalau dijual nggak laku. Itu membuat kita betul-betul yang tidak bisa bertahan. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan, dengan support dari keluarga, dari anak-anak, dan doa orang tua yang penting ya Mas, karena saya memang nerusin usaha orang tua saya. Walaupun sekarang mungkin berpindah haluan, yang dulunya hanya makan di tempat, dan sekarang saya bisa ke pesan kayak Diantar ya. pesan antar kayak pesanan tumpeng ataupun catering. Sekarang sudah berpindah haluan ke situ Mas. Jadi catering, jadi kayak untuk catering prasmanan perusahaan ataupun catering yang cuma untuk acara-acara kecil-kecilan udah kami layani semua. Oke, berarti salah satunya itu adalah sokongan keluarga. Benar. Dan juga doa orang tua ya Bu yang Iya, doa orang bikin, tua, benar. yang bikin. Oke. Nah, ini sudah berapa banyak karyawan nih Bu? Apakah Ibu memperkerjakan keluarga sendiri atau memang terima juga orang dari luar? Sudah berapa banyak Bu? Kalau keluarga, awalnya kita keluarga, tapi lambat laun ada 3 orang karyawan yang saya rekrut. Walaupun itu juga kayak keluar masuk kan, karena mereka juga nggak Iya, tahu betul, kan betul. dengan jam kerja kami Betul. yang intinya emang kita awalnya ya dijamin dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, tapi kadang kan ada dadakan, ada Iya, kadang betul, mau betul. ambil pagi dan kita harus melek subuhnya, malamnya gitu kan, ada mereka nggak tahan. Kalau sekarang sih orang lain kita rekrut 3, keluarga 5 orang. Oke, Iya, Mas. berarti itu keluarga 5 orang sama 3 orang dari luar seperti Iya. itu. Oke. Alhamdulillah. Berarti buka usaha ini juga memberikan lapangan kerja kepada keluarga dan juga orang sekitar. Iya. Nah Bu, ini kan tadi kalau saya intip Instagramnya sedikit, bukan hanya nasi tumpeng yang berbentuk kerucut saja yang Ibu bisa buat dan juga karyawan Ibu, tapi ada juga yang desain-desain seperti masjid dan lain-lain. Itu Ibu sendiri juga yang buat atau ada tim yang buat atau ada sesuai request atau seperti apa? Oh iya, kalau yang kayak masjid itu kan momennya ini maulid Mas, yang seperti saya bilang. Ya itu, maulid kan biasanya kita hubungannya dengan masjid. Iya kan? Makanya mikir bentuknya gimana gitu. Awalnya saya, terus oke. sudah dapat cetakan, sudah dapat bentuk, sudah kasih tahu oh ini gini sudah mereka jalan sendiri. Mereka berinspirasi lah bagaimana meletakkan kayak menu ini supaya ditata lebih cantik gimana gitu. Tata letaknya ya, berarti Iya. gambaran umumnya dari Ibu, terus Iya, kemudian awalnya. karyawan yang eksekusi. Iya, gitu Mas. Oke. Nah, tapi kalau komunikasi dengan konsumen misalnya, itu konsumen request tata letaknya juga atau gambarnya seperti apa, itu dari konsumen juga atau Ibu yang tawarkan langsung? Kalau masalah yang itu mereka sih ngikut ke saya, tapi biasanya ada requestan juga. Cuman untuk eksekusinya kan tidak semua harus yang diminta konsumen itu gimana ya, kita turuti. Kadang kan mereka mintanya terlalu gimana, ekspektasinya mereka terlalu tinggi, padahal belum tentu bisa menjelaskan. Makanya saya bilang Ibu nggak usah bingung, nanti kita yang kerjain. Kalau Ibu nggak suka pada saat pengerjaan bisa diganti. Jadi sebelum pengiriman kita foto dia suka atau enggak. Setelah dia bilang suka, ya udah kita packing lagi, kita foto, kita upload, kita packing. Tapi kalau dia bilang Mbak masih ada yang kurang ini, kita tambahin, maunya gimana gitu, kita nambahin. Oke, nah ini kan pemesanan seperti sesuai dengan momen-momen tertentu, tapi kan ada juga masa di mana memang tidak ada hari-hari besar sama sekali, hari-hari di mana pesanan sangat-sangat menurun seperti itu. Nah, Ibu cara antisipasi dan juga bisa memanage agar usaha ini tetap jalan di masa-masa paling rendah itu seperti apa, Bu? Oh iya, namanya usaha juga ada naik turunnya ya Iya, Mas. betul. Pada saat turun begitu kan pasti ada bulan-bulan tertentu. Terus pada saat umpama tidak ada pemesanan sama sekali, umpama di awal minggu kok nggak ada ya pesanan untuk hari ini atau beberapa hari ke depan.
itu biasanya kita kasih diskon khusus atau kita kasih promo by Instagram kan. Jadi kita pemesanan pemesanan ada 500.000 free ongkir, ataupun ada pemesanan tumpeng mini beli 10 dapat free 1 gitu. Jadi kita hubungi kembali pelanggan-pelanggan yang ada sama kontak sama kita hubungi, bilang kita ada promo Bu, Kak, atau kita sebar-sebar aja gitu kayak ini ya WhatsApp kan ada, jadi kita sebar gitu. Kalau Instagram sih kita biasanya upload. Jadi kayak momen-momen 17 Agustusan sebelumnya gitu kita upload kan, ada promo di 17 Agustus gitu biasanya. Jadi mereka biasanya sih cuma lihat doang sih awalnya, tapi lama-lama juga lama-lama gitu karena mikir kan, disebar di semua platform. Nah, baik Bu, terakhir nih Bu, apa harapan Ibu nih dengan membuka usaha kuliner? Ada tidak sih Bu impian yang Ibu ingin capai ke depannya Bu? Oh iya, impian yang tumpeng mini mau untuk kedepannya yaitu intinya saya mau masakan Nusantara ataupun masakan tradisional mau dari daerah manapun. Kan saya bergerak di tumpeng mini ini intinya khas Jawa ya Mas. Khas Jawa, benar. Jawa banget ya Mas ya. Tapi sebenarnya ada momen-momen tertentu itu banyak pelanggan yang request. Kedepannya gitu mau saya gini, mudah-mudahan masakan-masakan Nusantara, seluruh Nusantara bisa mendunia dan bisa diterima di lidah anak-anak. Itu yang susah Mas. Karena kan kalau yang seperti ini kan pasti dewasa dan cenderung sudah agak menua ya Mas ya. Betul, yang suka. Makanya ayo yang masih baru ataupun yang baru akan menjalankan bisnis, ayo kita bikin inovasi lagi untuk bisa diterima di kalangan anak-anak pun bisa, atau di kalangan kayak lidah muda. orang, lidah orang anak-anak zaman sekarang lah, itu yang milenium milenial sudah tidak terlalu kenal dengan masakan Nusantara ya. Betul. Benar, Nah Bu, Mas. terakhir lagi nih Bu Rahayu, boleh langsung silakan ke pemirsa cara pemesanannya dan juga alamatnya di mana, boleh silakan. Oh ya, buat pemesanan tumpeng mini itu gampang kok. Kita ada outlet di Jalan Pongtiku nomor 10 di dekat penyeberangan Urip Sumoharjo. Silahkan datang ke outlet langsung atau hubungi via WhatsApp kami di 0852 555 66713. Sekali lagi nomornya boleh diulang. 0852 555 66713 atau DM kami. Tapi biasanya kalau DM itu kita slow respon, jadi kita arahkan langsung aja Kak, silahkan WA. Itu biasanya. Boleh disebut juga Instagramnya? Oh boleh. Instagram kami yaitu tumpengmini_MKS. Tumpeng Mini _SKS ya. Semoga juga harapan Ibu tadi untuk bisa menyebarkan budaya dan juga makanan Nusantara terpenuhi ya Bu, dan juga usaha Tumpeng Mini Makassar makin buka outlet di mana-mana. Kita doakan, amin ya robbal alamin. Dan saudara, itulah tadi obrolan saya dengan Ibu Rahayu. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.